Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mutiara Evelyn Oktavianti dengan NIM 2107533. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PPT proposal pada mata kuliah penelitian pangan dan gizi yang berjudul pemanfaatan limbah kulit singkong menjadi olahan makanan crispy kulit singkong. Pada bab 1 pendahuluan yaitu potensi sampah kulit singkong di Indonesia sangat melimpah, seiring eksistensi negara Indonesia sebagai salah satu penghasil singkong terbesar di dunia. Produksi singkong di Indonesia mencapai lebih dari 20,8 juta ton setiap tahunnya. Jika kulit singkong terkandung di setiap singkong dan keberadaan mencapai 16% dari berat singkong tersebut, maka setiap tahun ada sekitar 3,3 juta ton kulit singkong yang tidak digunakan dan berubah menjadi sampah, sehingga kulit singkong mudah untuk didapatkan. Limbah kulit singkong dapat dengan mudah diperoleh dari industri-industri rumahan yang memiliki bisnis singkong goreng atau keripik goreng, pabrik tepung tapioka, dan agen singkong yang ada di pasar-pasar tradisional. Sampah kulit singkong sudah tidak digunakan lagi dan hanya akan membuat kotor lingkungan, sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sarang kotor lingkungan yang sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan bau yang tidak. Oleh karena itu, sampah kulit singkong ini harus dimanfaatkan atau diolah agar tidak merusak dan mengotori lingkungan. Pada bagian selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Ada 3 poin, yaitu poin pertama, potensi sampah kulit singkong di Indonesia yang melimpah. Kedua, bagian kulit singkong menjadi limbah yang belum termanfaatkan. Ketiga, proses pengolahan crispy kulit singkong selain mengurangi sampah dari kulit singkong juga menambah pendapatan. Pada bagian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 4 poin, yaitu poin pertama, bagaimana cara memanfaatkan limbah kulit singkong agar tidak menjadi sampah. Kedua, apakah kulit singkong aman untuk dikonsumsi. Ketiga, apakah langkah yang harus dilakukan untuk menghilangkan senyawa HCN dalam kulit singkong. Keempat, apakah ada faktor yang akan membuat kerenyahan pada kulit singkong. Bagian selanjutnya yaitu manfaat, terdapat 3 poin, yaitu pertama, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengolahan crispy kulit singkong. Kedua, menjadikan peluang berwirausaha dengan memanfaatkan limbah kulit singkong. Ketiga, kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan dan dapat memberikan gambaran mengenai hasil pengolahan dari kulit singkong. Bab 2, kajian pusaka, yaitu bagian pertama ada kajian teori, pengertian singkong. Singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat setelah padi dan jagung. Singkong merupakan makanan pokok nomor 3 di Indonesia. Tanaman ini memiliki daya adaptasi yang tinggi di berbagai jenis tanah, sehingga dapat ditanam di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi singkong di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan melimpahnya produksi singkong di Indonesia akan sangat disayangkan jika pemanfaatannya tidak maksimal. Pemanfaatan singkong saat ini hanya terbatas pada dagingnya saja, sedangkan kulit singkong sebagian digunakan untuk pakan ternak dan selebihnya dibuang sebagai sampah. Selanjutnya ada pengertian kulit singkong. Kulit singkong merupakan limbah hasil pengupasan pengolahan produk pangan berbahan dasar umbi singkong. Kulit singkong terkandung dalam setiap umbi singkong dan keberadaan mencapai 16% dari berat umbi singkong tersebut. Kemudian, setiap ton singkong yang diolah menghasilkan limbah 80-150 kg kulit singkong. Selama ini, kulit singkong hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak, bioenergi, dan pembuatan kompos. Selebihnya langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Walaupun dapat diolah menjadi kompos, ternyata limbah kulit singkong tidak baik bagi lingkungan karena mengandung cyanida atau toksik yang tinggi sehingga dapat merusak tanah dan mencemari lingkungan karena menimbulkan bau yang tidak sedap jika ditumpuk. Selanjutnya, ada crispy kulit singkong. Pada singkong juga memiliki spesifikasi kandungan gizi singkong per 100 gram, meliputi 121 kilokalori. Singkong memiliki nama latin Manihot utilissima, merupakan umbi atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm, tergantung dari jenis singkong yang ditanam. Daging umbinya yang berwarna putih atau kuningan. Potensi ini sebagai peluang usaha kuliner yang inovatif dan menyehatkan. Inilah yang akan saya kupas dalam proposal saya, di mana kulit singkong menjadi olahan dasar kuliner, yaitu crispy kulit singkong yang tak kalah sedap dan dengan umbi singkong itu sendiri. Pada bagian selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada umumnya, bagian kulit singkong akan dibuang dengan sia-sia, tetapi beberapa industri pengolahan umbi singkong berusaha untuk memanfaatkan limbah buangan kulit singkong tersebut agar tidak dibuang dengan percuma. Hal yang mereka lakukan adalah dengan memanfaatkan sebagai campuran pakan ternak. Kulit singkong juga dapat menjadi olahan crispy kulit singkong yang tak kalah sedap dengan umbi singkong itu sendiri. Bahan dasar yang lebih murah, namun terasa tak makalah
Mayoritas dari kulit singkong hanya dijual kepada peternak sapi atau kambing. Sebagai makanan tambahan dengan harga rendah, manfaat kulit singkong yang menguntung inilah menjadi peluang bisnis. Selanjutnya pada bagian hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir, maka hipotesis dan penelitian ini yaitu ada 4 poin. Pertama, pengolahan limbah kulit singkong menjadi crispy kulit. Selain itu, proses pengolahan crispy kulit singkong mempunyai nilai jual tinggi dan menguntungkan, sehingga selain mengurangi sampah dari kulit singkong, juga menambah pendapatan masyarakat. Kedua, kulit singkong aman untuk dikonsumsi jika cara penanganannya sesuai prosedur. Ketiga, cara pengolahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar rasian dalam kulit singkong salah satunya adalah perebusan dan perendaman yang baik. Keempat, lama perendaman sesuai yaitu 3 hari atau 72 jam akan sangat berpengaruh pada rasa, tekstur, dan aroma crispy kulit singkong. Dalam proses penggorengan juga harus memperhatikan kondisi api yang stabil dan merata. Waktu dalam penggorengan yang sama, minyak goreng yang digunakan, dan pengadukan yang stabil dan merata pada crispy kulit singkong. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen karena berdasarkan tujuan yaitu pemanfaatan kulit singkong menjadi olahan crispy kulit singkong. Metode eksperimen merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan kondisi yang terkendalikan. Penelitian eksperimen sering dilakukan di laboratorium. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, di antaranya tahap pertama adalah tahap perencanaan, meliputi penyusunan pengajuan proposal, mengajukan izin penelitian terhadap penyusunan instrumen dengan perangkat penelitian. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Pada tahap ini peneliti mulai melaksanakan penelitian eksperimen dengan mengolah kulit singkong menjadi olahan crispy kulit singkong. Lalu yang terakhir ada tahap penyelesaian yang terdiri dari proses analisis data dan pengambilan data dari mengisi borang uji sensoris pada para penulis, lalu penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya tempat dan waktu penelitiannya yaitu lokasinya dilakukan pada laboratorium gedung PKK Universitas Negeri Semarang. Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Juni 2022. Alat yang digunakan yaitu ada panci, saringan, tampah, wajan, dan sudip. Bahan yang digunakan yaitu 300 gram kulit singkong, bagian yang berwarna putihnya, 450 ml air bersih, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok makan ketumbar yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula merah yang telah disisir halus, 500 ml minyak goreng untuk menggoreng. Selanjutnya yaitu ada prosedur penelitiannya, yaitu cara mengolah crispy kulit singkongnya, yaitu kulit singkong yang telah dikupas, kemudian dibersihkan dan dicuci hingga bersih. Setelah dicuci, kulit singkong dimasak hingga berwarna kecoklatan, lalu kulit singkong kemudian dicuci kembali dan direndam dengan air garam dan campuran penyedap rasa. Merendam kulit singkong biasanya antara 2 hingga 3 hari, dengan air rendaman diganti tiap harinya. Setelah bumbu meresap, kulit singkong yang direndam kemudian dikeringkan di bawah terik matahari. Butuh 2 hari dan proses pengeringan sebelum keripik kulit singkong ini digoreng. Terakhir, kulit singkong yang sudah dijemur di bawah matahari selama 2 hari, kemudian digoreng hingga matang dan diberi bumbu aneka rasa, dan siap dikemas dan dijual dan dipasarkan. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Pada penelitian ini menggunakan beberapa penulis yang dijadikan sebagai sumber pengumpulan data. Dalam penelitian digunakan analisis sensoris, di mana dengan cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran tingkat penerimaan terhadap produk yang peneliti buat. Untuk mengetahui tanggapan panelis, terdapat tingkat kesukaan dari produk, misalnya tingkat kerenyahan, rasa, aroma, dan tekstur. Yang berikut adalah kolom dari uji sensoris. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan pada mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Sesuai dengan jenis penelitian dan jenis data, maka analisis yang digunakan dalam penelitian eksperimen adalah analisis kualitatif dengan hasil pengambilan hasil dari data analisis sensoris, di mana dengan cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran tingkat penerimaan terhadap produk yang peneliti buat. Sekian dari presentasi saya mengenai proposal pemanfaatan limbah kulit singkong menjadi olahan crispy kulit singkong. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.